Memang public speaking itu adalah yang utama ya menurutku ya. Kita bisa dikenal orang, kita bisa ngobrol tentang talent kita bisa sharing dengan seseorang tersebut ya lewat public speaking. Mau gimana lagi? Kalau kita pinter terus diem dan lain sebagainya bisa, tapi butuh proses. Nah, ya kan ini mempersingkat proses saja. Makhluk hidup kan pasti ngomong kan. Nah, itu kan sebenarnya skill basic yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Basic gitu. Basic skill basic yang harus dimiliki. Iya. Lebih menjalin relasi-relasi di setiap kabupaten ya, di beberapa karena kan kami edukasi kan gitu. Jadi lebih ke pendidikan gitu. Jadi kami mendekati beberapa pemerintah yang memang sejalan dengan hal itu. Gitu. Akhirnya ada kerjasama yang akhirnya terjalin. Akhirnya misal dari setiap pemerintahan kota tersebut ada ngadain acara seperti pelatihan public speaking, pelatihan bisnis dan lain sebagainya. Nah, kita masuk di sana. Betul. Oke guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Kita masih pakai baju yang sama. Soalnya kan nggak tahu juga nanti apa namanya ininya postingnya kan juga nggak tahu. Iya sih. Iya, kenapa kamu jelasin itu? Gak berarti menunjukkan bahwa kita kerja keras. Oh iya, kerja keras dan kerja cerdas. Oke, bener. Oke, selamat datang Kak Ramda ya? Iya. Ramda atau Ramza? Ramda aja. Ramda di podcast Relung Hati. Oke. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, terima kasih juga udah hadir ke sini. Jauh ya? Enggak sih, lumayan. Nyebrang pulau nggak sih Kak? Enggak sampai nggak nyampe. Kalau dari Madura sih itu. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi ada beberapa hal yang belum kita baca kan? gitu. Tadi kan berarti kan. Oh iya ya, spoiler tadi. Lagi juga. Udah spoiler aja deh udah. Padahal nggak tahu. Ini mungkin beritanya, ini pas tayang beritanya udah kadaluarsa juga sih sebenarnya. Iya sih. Tapi nggak apa-apa lah, kita sampaikan aja. Ya, kita potong sendiri aja gitu. Ya, ada apa itu? Ada kasus pemukulan dokter koas guys. Ini ada pemukulan dokter koas. Di mana Di Palembang. Di Palembang. Dokternya nggak terima buat shift lagi gitu atau gimana? Jadi dokternya ini tuh pukul. Enggak, justru yang mukul itu adalah supir si dokter koasnya ini. Loh, kok bisa? Jadi dokter koas ini tuh dijadwalin buat jaga malam di akhir tahun. Oke. Tapi dia nggak terima. Akhirnya dia cerita ke mamahnya. Mamahnya datanglah ke sana bersama supirnya mukulin si kepala dokter koasnya. Sekarang apa hubungannya supir itu dengan dokter koasnya ini? Kan bersama mamahnya datangnya. Iya, tapi apa hubungannya gitu? Oh ya, dia diperintah ya kayaknya. Mamanya nggak ada. Dengan embel-embel, dan ini tuh uniknya adalah apa tuh? Papanya itu akhirnya berujung diselidiki sama KPK. Lagi-lagi berujung ke sana ya. Nah, makanya ini kasusnya dikaitkan dengan Mario Dandi part 2. Mario Dandi part 2 luar biasa. Karena selama menjabat, ayahnya selama 7 tahun menjabat itu hartanya tuh menaik drastis. Kita sampaikan aja 7-8% ya kayaknya. Kenaikannya. Aku lupa sih kenaikannya berapa. Pokoknya justru aku ingat nominalnya dari 7 miliar jadi ke 10 miliar. Wah, banyak banget ya. Dokter-dokter emang kayak gitu emang. Atau gimana nih? Loh, dia kan masih koas. Orang tuanya apa? Enggak ada yang koas. Ayahnya tuh PUPR, pegawai PUPR. Ibunya punya butik. Anaknya dokter ya. Nah, justru yang dipukulin ini keturunan pure blood. Jadi dokter-dokter. Nggak terima dong pastinya. Makanya netizen komen, udah Mbak, mending ganti pekerjaan aja karena pasti kamu nggak akan diterima di dunia kedokteran. Iya kan, dokter loyalitas harus tinggi. Bener. Ya kan, sampai dia mengorbankan. Kalau nggak salah dokter sama tentara itu hampir sama. Iya. Iya kan, loyalitasnya yang paling tinggi. Iya. Hampir gitu. Semua pekerjaan sih sebenarnya kayak gitu. Iya, tapi ini yang susah didapetin ibaratnya. Tapi dokter itu mulia loh. Selain dia kerja keras, ya bener kan? Bener. Ya, tapi dia dapat pahala juga kan, menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Ya. Tapi saranku sih mending bikin rumah sakit sendiri ya kalau misalkan kaya kan. Iya, bahkan katanya dia sering tidur di kamar VVIP-nya. Selama koas itu. Padahal koas kan harusnya sibuk ya. Dia we never know, tapi ya itulah beritanya. Nanti benernya seperti apa nanti kalian bisa selidiki lagi. Cari tahu sendiri lagi. Dan ini ada berita yang sangat mengejutkan juga. Aku jadi infotainment gini ya, Chef ya.
relung hati jadi pindah jadi infotainment gini. Jadi ini hadir di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Ada komunitas CB motor ya, yang sedang yang ada acara di Nganjuk dan anniversary katanya. Salah satu klub di Nganjuk juga, dan mereka itu memenuhi salah satu Indomaret dan di situ mereka tidur-tiduran dan lain sebagainya. Benar, jadi itu dikumpulin satu Indonesia, CB-CB-an. Terus di Nganjuk itu, nah karena mungkin tempatnya kurang mumpuni, jadinya panas atau gimana kita nggak tahu ya. Dan posisi waktu itu hujan jadi banyak, jalannya becek. Terus mereka masuk ke Indomaret, tiduran di sana, ngerokok di sana, sampai akhirnya. Dan mungkin ada juga yang karena manusia kita nggak tahu ya, mungkin nggak bawa uang atau gimana, udah capek, comot-comot ya, dipikir rugi lah. Kemungkinan memikirkannya itu adalah itu Indomaret panitia tersebut. Bisa jadi di situ kan, atau kantin kejujuran. Oh iya, mungkin memikirnya ini logo Indomaret sponsor gitu. Benar. Nggak apa-apa lah. Itu sampai, mereka deh. Iya, sampai rugi 4 juta dari pegawainya sendiri. Waduh, minus asli. Dan padahal dan padahal di kayak gitu Indomaret lagi aku. Waduh, NKL dong. Padahal Nganjuk gitu, aku lagi dulu. Padahal di kayak gitu kan yang nanggung pegawainya, atasan nggak peduli gitu kan. Kayak aku juga paham deh. Aku pura-pura nggak tahu. Oh iya gitu ya, Chef ya. Nggak tahu loh aku. Itu berarti yang rugi Indomaretnya dan karyawannya ya. Kalau Indomaretnya nggak rugi karena kan karyawannya yang nambel. Oh iya, emang kayak gitu sih. Nggak tahu sih aku. Aduh. Dan nggak cuma itu aja, bahkan mobil gestarnya tuh sampai rusak, penyok-penyok, baret-baret. Gestarnya siapa sih? Gia siapa ya? Gia Imut, Gia Yubi. Gia Indrawati. Gia siapa ya? Aku lupa lagi. Oh, tak pikir Gia Yubi. Gia Yubi benar. Gia Yubi. Gia Yubi. Setauku. Wih, keren loh. Mungkin itu nama panggilannya kali ya. Bukan yang maksudnya. Oh, yang kamu tahu. Tahunya dia Gia Yubi. Oh, bukan, aku enggak tahu. Itu Gia Yubi juga DJ soalnya. Oh. Iya, benar-benar. Iya kan, benar kan? Ngikutin loh aku. Mungkin ya. Ada Gia gitu. Sampai trauma seumur hidup katanya dia. Enggak mau nyanyi lagi. Nggak mau datang ke event sembarangan acara. Mungkin ya gitu. mungkin. Oh, berarti manajernya dong karena yang harus dipertanyakan. Karena ya mungkin manajernya juga nggak expect sampai kayak gitu iya juga sih. Ya. Emang CB banyak banget ya kayaknya ya, teman-teman CB luar biasa sih. Tapi tolong dijaga ya, itu fasilitas umum ya, tolong dijaga dengan baik lah, intinya kayak gitu. Jangan sampai kalian sebutan hama masyarakat itu masih melekat di diri kalian gitu. Aku juga anak klub motor juga soalnya gitu loh. Jadi ya sama-sama CB tapi ada R-nya kalau aku belakangnya. Aku juga klub motor kok. Apa? Motor mainan. Ya itu saling support di jalan, saling support di lingkungan lah. Jangan dimanapun sampai kalian berada. Jangan sampai oknum-oknum membuat nama klub motor itu menjadi buruk kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke Kak Ramda. Langsung masuk ke pembahasan kali ini. Kak Ramda ini latar belakangnya Kak Ramda ini keren banget loh guys ya. Dia masih mahasiswa semester 3, umur 20 tahun ya. Tapi udah punya komunitas sendiri dan punya IO sendiri. Muda berprestasi luar biasa. Luar biasa sekali. Cerita dong Kak, gimana awal mulanya? Karena aku lebih penasaran ke bisnis IO ya. Kenapa kok akhirnya memutuskan bikin IO dan gimana prosesnya bikin IO, habis modal berapa? Bentar, kamu penasarannya dalam artian IO itu ada uangnya nggak sih gitu ya kayaknya? Pasti ada dong, pasti ada. IO itu cuma capek toh atau ada uangnya sih gitu? Pasti ada meskipun nggak banyak ya. Ngeselin. Bener lagi. Nggak dong. Gimana Kak, modalnya berapa, prosesnya seperti apa kok sampai bisa punya IO sendiri gitu? Oke. Jadi boleh agak dekat Kak biar siap. Biar suara merdunya bisa masuk. Sebelumnya event organizer ini saya dirikan itu awalnya memang ikut orang dulu. Benar. Awalnya memang ikut orang dulu. Cuman setelah itu saya pikir ya, karena kan saya juga jurusannya manajemen bisnis. Kalau saya misal ikut sama orang-orang terus, kapan kayaknya gitu. Betul sekali. Keren ya, betul sekali. Itu adalah ide yang bagus. Jadi akhirnya saya coba bikin bisnis event organizer, cuman saya beda dengan yang sebelumnya. Jadi event organizer saya ini lebih fokus kepada education and entertain. Jadi cocok makanya sama di sini. Yang education sama entertain. Betul. Makanya pada saat ketemu kemarin itu aku langsung ngajak undang. Ini kita sama-sama di entertain nih. Gimana kalau misalkan kita kolaborasi kayak gitu. Jadi bisnis IO ini memang gak lama sih, baru 1 tahunan ini. Cuman alhamdulillahnya dari event organizer ini ya
ya bisalah untuk kuliah bayar sendiri. Mantap. Keren. Yang lainnya juga bayar sendiri, jadi udah nggak pakai duit orang tua juga. Udah bisa buat menghidupi diri sendiri lah ya, kayak keren. Terus waktu bikin IO itu gimana cara Kak Ramda memarketing, maksudnya kayak mempromosikan ini loh, pakai IO-ku buat event kamu gitu. Itu gimana Kak? Jadi kalau eventku ini memang saya lebih menjalin relasi-relasi di setiap kabupaten ya, karena saat ini masih mencakup di Jawa Timur. Jadi kenal dengan beberapa seperti kemarin cabang dinas Nganjuk, cabang dinas Bojonegoro, dan juga di beberapa, karena kan kami edukasi kan gitu. Jadi lebih ke pendidikan gitu. Jadi kami mendekati beberapa pemerintah yang memang sejalan dengan hal itu gitu. Akhirnya ada kerjasama yang akhirnya terjalin. Akhirnya misal dari setiap pemerintahan kota tersebut ada ngadain acara seperti pelatihan public speaking, pelatihan bisnis dan lain sebagainya. Nah, kita masuk di sana. Betul. Gitu. Keren. Nah, kapan-kapan aku ngomong nih sama dia, kalau misalkan ada event kayak gitu, kalau butuh kita bisa bantu juga. Benar, siap. Siapa tahu butuh Sevina ya kan, buat public speaking dan lain sebagainya, bisa. Buat kolaborasi. Benar. Gitu. Terus proses nih Kak, kan IO, terus tiba-tiba kok aku bikin komunitas gitu. Itu gimana tuh kok tiba-tiba lahir sebuah komunitas ya? Oh ya, komunitasnya apa dulu nih Kak? Sebutin dulu komunitasnya. Komunitasnya namanya adalah UP Talk. UP Talk. Young People Talk, anak muda berbicara. Bukan komunitas itu ya, bukan komunitas permen UP ya. Tapi UP Talk. UP Talk. Keren loh namanya UP Talk. Young People Talk. Young People Talk. Keren loh, ini bisa jadi satu segmen loh di sini. Iya, tapi aku tadi udah, ini sebenarnya harusnya dibahasnya di sini ya, tapi aku tadi udah tanya kenapa kok namanya UP Talk ya kan Mas, kepikiran kan? Ternyata dari permen UP. Yes, serius. Benar. Jadi lagi mikir mikir-mikir terus ngeliat ada permen UP. Yes. Terus terinspirasi, UP ini enak ya diucapin, gampang gitu loh. Terus? Dan UP itu di imajinasinya Mas Ramdan itu kayak young and happy. Yes, Oke, untuk Yupi bisa endorse ke sini kan? Yupi ada banyak loh ini. Lumayan lo masuk loh ini. Nah, terus kepikiran lah dari situ akhirnya muncul ide Yupi Talk, Young People Talk. Young People Talk. Jadi nggak cuma young happy tapi young people. Yes. Dulu kalau menemukan ini relung hati ini, kayaknya aku makan ini. Apa namanya, permen asem. Kenapa kok gitu? Asem kah namanya? Enggak, jadi perjalanannya asem. Semua perjalanan pasti asem ya. Ada manisnya. Benar, gitu. Setuju itu. Karena perjalanan tuh gak kayak permen Mentos. Apa? Kalau permen Mentos kan awalnya manis, lama-lama asem. Ini aku permennya asem, lama-lama manis. Gitu. Ya, namanya relung hati. Gitu. Yupi Talk, kapan-kapan kita bisa kolaborasi relung hati dan Yupi Talk di mana gitu ya kan? Boleh, di event apa gitu, kita nanti bawa tim gitu. Kita langsung aja, kan belum pernah nih podcast live ya kan? Oh iya, live podcast. Kita coba ya. Nanti ini tim bisa searching ya, gimana caranya kita bisa live podcast gitu. Oke, untuk komunitasnya sendiri tuh kegiatannya ngapain itu? Kalau kegiatannya memang UP Talk ini fokus pada teman-teman yang pengen belajar public speaking. Gitu. Kita banget ya Chef ya kayaknya ya. Ya mungkin ya. Asem mungkin ya. Maksudnya kita kan suka public speaking, cuman ya kita yang bisa nimbrung di situ. Benar-benar gitu ya. Bukan kita bisa yang join ya. Bisa join, bukan bisa kita kolaborasi. Kita yang ngajarin maksudnya. Kita juga sama-sama belajar gitu. Bener. Karena aku bukan jurusan public speaking juga gitu loh. Ada yang dari public speaking, dia juga dari manajemen bisnis loh. Kalau aku masih mungkin ada kaitannya sama public speaking ya, tapi kalau dia manajemen bisnis loh. Kalau Purel itu masih bisa ya? Purel, public relation. Public relation. Rada kaget saya Mas. Aku juga kaget kok Mas. Aku juga gini lah. Pikirannya jangan negatif dong. Namanya Purel kan sekarang itu. Public relation. Public relation namanya. Iya, singkatannya Purel. Aku baru tahu singkatannya. Makanya kita kaget. Aku emang suka bikin sub Kak. Kayak waktu itu juga
VCS. Video call suka-suka. Seru-seruan. Oh ya, seru-seruan. Iya, jadi bebas. Emang suka ada singkatan-singkatan tidak terduga di sini. Bisa. Berarti itu kegiatannya kayak latihan public speaking gitu ya, Mas? Benar. Jadi saya setiap 1 bulan 2 kali itu memang ngadain atau ngedatangin pemateri atau narasumber. Oh, Gista. Iya, benar, yang memang dia fokus. Jadi kan di UP Talk ini ada 420 anak muda. Wih, keren. Subscribe semua ya, tolong. subscribe. Ya. Ketuanya di sini loh. Nggak subscribe di kick loh ini. Ya, jadi di sana itu kan public speaking banyak kan. Betul. Ada yang mau jadi MC, ada yang pengen jadi public speaker dan lain sebagainya, banyak motivator gitu. Jadi mereka dibagi lah masing-masing gitu sesuai dengan bidangnya masing-masing, mau kemana gitu. Mau belajar public speaking di bidang apa gitu. Jadi nanti mereka belajarnya itu langsung dengan pakarnya gitu, yang MC yang belajar sama yang orang MC gitu. Betul. Jadi setiap bulan 1 bulan 2 kali seperti itu, dan itu komunitasnya gratis untuk seluruh anak muda di Indonesia. Semua kegiatannya gratis. Tidak. Ngumpulnya di mana sih, Kak? Ngumpulnya di mana? Kalau beda setiap kalau misal ngumpulnya sih memang biasanya kita di kafe atau di tempat memang punyanya mentor gitu, kolaborasi dengan mentor, terus juga sewa tempat juga biasanya kayak gitu. Terus kalau home base-nya untuk saat ini di Lakar Santri. Lakar Santri itu mana sih? Di perbatasan Surabaya Gresik. Jauh juga ya. Jauh. Yes. Tapi itu mencangkup semua wilayah ya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, semua kumpul di situ atau gimana? Iya, benar. Cuman kalau kumpul itu kita lebih jarang ya, karena memang ada yang dari Jember, Medan juga. Oh gitu. Dari seluruh Indonesia ya berarti ya. Seluruh Indonesia ya dia. Oh, kalau anniversary gitu kayaknya bisa ngumpul semua nggak sih kayak gitu? Kurang tahu itu. Belum coba. Karena kan baru Juli ya. Baru Juli kemarin. Berarti Juli depan ya ini? Iya, benar. Oke deh, nanti Juli depan kita support deh nanti. Bahkan katanya anggota komunitasnya ini dari SMP loh, Mas. Iya kah? Dari SMP sampai mahasiswa. Wow. Dari SMP sampai mahasiswa di seluruh Indonesia. Kalau nggak trending ini Jupitalk ini, Jupitalk ini bahaya ini. Bahaya. Ini video up langsung. Ketuanya bisa ngamuk kalau nggak trending. Oke. Tapi kan aku mau tahu, kan itu kan gratis ya Kak kegiatannya. Nah, dari mana Kak Ramdhani membiayai semua itu? Jadi seru deh pertanyaan. Di setiap eventku itu saya memang menyisihkan beberapa persen untuk komunitas ini. Berarti itu sukarela dari. Yes, benar. Sumbangan. Kak Ramdhani sendiri. Sumbangan. Iya, bukan sumbangan dari. Jadi memang sukarela dari uang pribadinya Kak Ramdhani. Iya kah? Iya, benar. Wow, keren ya. Maksudnya dia membentuk komunitas dengan ikhlas loh. Dia yang membiayai komunitas. Iya. Karena memang ini aja sih, saya pengen mengeser lah kepada teman-teman bahwasanya memang public speaking ini peluangnya banyak. Betul sekali. Gitu. Jadi betul. saya bisa komunikasi, bisa public speaking seperti saat ini, itu banyak sekali peluang yang datang. Gitu. Contoh. Contoh bisa dekat sama ketemu sama Cak Ji, wakil wali kota, bisa kolaborasi juga gitu. Iya. Bisa ketemu sama beberapa bupati di Jawa Timur gitu. Juga kemarin sempat membantu juga di beberapa eventnya dia waktu pilkada kemarin gitu. Gitu. Jadi ya kalau nggak karena komunikasi atau public speaking yang saya punya, nggak bakal bisa seperti ini. Betul sekali, luar biasa itu. Bener sih. Dan jujur kemarin kita ketemu di acara ASMI ya, acara ASMI. Ya ini teman-teman ASMI juga harus nonton nih kayaknya ya kan, biar nanti bisa sponsor ya. Ada 2 orang ASMI loh di sini ya. Iya kan. Ya. Jadi memang public speaking itu adalah yang utama ya menurutku ya. Kita bisa dikenal orang, kita bisa ngobrol tentang talent kita bisa sharing dengan seseorang tersebut ya lewat public speaking. Mau gimana lagi? Kalau kita pinter terus diem dan lain sebagainya bisa, tapi butuh proses. Nah, ya kan ini mempersingkat proses saja gitu. Makhluk hidup kan pasti ngomong kan. Nah itu kan sebenarnya skill basic yang seharusnya dimiliki oleh semua orang basic gitu. Etik skill basic yang harus dimiliki nih. Iya, jadi memang penting banget gitu. Karena kadang orang-orang ini mereka mau belajar public speaking takut katanya itu introvert gitu. Iya. Ya, katanya introvert gitu. Padahal sebenarnya introvert itu kan karena ketakutan. Nah, menurut saya ketakutan itu 80%
ketakutan tidak akan terjadi dalam kehidupan kalian kecuali kalau ketakutan itu kalian sendiri yang mengizinkan masuk. Gitu. Kalau menurut dari saya. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Benar, karena itu yang saya rasakan sih saat ini. Gitu. Jadi yang dulunya saya memang untuk ngomong itu malu ya. Karena berarti Kak Ramdhani sebelumnya juga punya rasa itu ya? Iya, rasa malu buat ngomong gitu ya? Ya karena dibully kan jadi dulu. Ini nih berarti belum, padahal aku belum tanya apa yang melatar belakangnya mendirikan ini gitu kan. Tapi ternyata karena sesuatu hal yang terpuruk, membuat kita terpuruk itu bisa memacu kita untuk jauh lebih baik lagi. Sebenarnya kayak gitu sih. Dan terkait itu tadi aku ada kata-kata yang bagus nih buat ini. Apa yang kita takutkan hari ini mungkin tidak akan bisa merubah hari esok, tapi akan merubah mood kita hari ini. Jadi lebih baik mood kita baikkan hari ini, untuk hari esok kita serahkan sama yang di atas. Benar, gitu. tepuk tangan. Maksudnya keren ya, maksudnya dari yang sebelumnya maaf ya Kak ya dibully, maksudnya sampai akhirnya bisa membuktikan, lihat aku sekarang, aku bisa mendirikan komunitas yang besar, bisa punya usaha sendiri gitu kan. Look me now gitu kan, look at me now. Keren banget. Dan gimana maksudnya gimana sekarang yang ngebully itu Kak? Yang ngebully lebih ke sokap sih sekarang. Biasa itu mah Kak, biasa. Udah masuk pinjem uang belum? Iya, belum udah tanya punya uang nggak gitu. Di DM boleh dicek itu. Kalau di titik aku sih udah sampai ke gimana caranya kamu bikin, dan ayo yuk bikin bareng, udah sampai di titik itu. Kalau udah di titik itu udah berarti udahlah, lo berarti udah mentok membuat dia bisa mengubah pandangannya gitu. Kita dulu temen SMP loh, masa nggak inget sih? Kalau udah kayak gitu udah berarti udah mengubah pandangan. Apalagi bro, saldo gue udah mulai habis nih, bisa pinjem berapa lah ya gitu. 20.000 nanti akhir bulan ganti deh ya. Tapi di situ nggak di save, nggak ada nama. Siapa nih? Ngecat kalau pas mau pinjem uang doang. Enggak, ya gitu. Lanjut. Oke, berarti maksudnya dengan latar belakang yang seperti itu akhirnya keren sih maksudnya Kak Ramda, bukannya membuat terpuruk tapi justru memotivasi gitu. Dan itu yang pengen kita sampaikan ke teman-teman sobat-sobat Relung di luar sana gitu kan, bahwa apa sih masalah itu semua tuh bakalan lewat gitu kan, dan itu yang menjadikan kita sekarang gitu. Benar. Apa yang kita takutkan itu belum tentu akan terjadi, tapi kalau misalkan kita percaya akan ketakutan itu, semua itu akan bisa terjadi. Kayak gitu. Dan komunitas ini gimana Kak Ramdhani mengenalkan komunitas ini ke orang-orang luar sana? Kok bisa sampai Jember, kok bisa sampai komunitasnya besar benar, gitu intinya. Jadi memang kalau kita tahu ya, memang public speaking ini kan kalau misal belajar memang mahal biayanya, benar gitu. Jadi sebenarnya aku nggak yang nge-share bener-bener komunitasku seperti apa gitu di sosial media gitu, karena followersnya juga nggak banyak juga kan, masih 1.000 berapa gitu. Nah cuman mungkin aku mencoba untuk menunjukkan value dari komunitas ini. Gitu, value-nya apa, dan juga alhamdulillah dari teman-teman yang belajar di komunitasku ini ada 2 orang yang dia sudah jadi MC dan sudah diundang juga di beberapa event. Keren. Mungkin dari mulut ke mulut sih lebih tepatnya. MLM jadinya ya. Mulut ke mulut ya. Multi level marketing. Benar. Tapi keren, sesuatu hal yang baik kalau misalkan kita share dan kita tambah berkembang, itu akan menumbuhkan sesuatu hal yang baik. Ya kan? Ya, tapi dan pasti ada jalan sih. Iya, dan mungkin bisa dibilang ada unsur beruntung juga mungkin ya di Karandana, kayak waktu mendirikan IO kebetulan langsung ketemu dengan relasi-relasi yang hebat. Waktu mendirikan komunitas akhirnya salah satu anggota komunitasnya udah ada yang berhasil gitu kan. Jadi sangat beruntung dan diimbangi kerja keras. Wah, perfect banget itu. Maksudnya dia juga keren di bidang marketingnya loh Mas. Maksudnya kayak betul. Padahal bisnis manajemen gitu loh, bisnis manajemen, tapi bisa mengajak orang-orang, mengenalkan ke orang-orang apa sih yang Kak Ramda punya gitu. Lebih tepatnya ini sih, karena sering sharing juga sama mentor. Punya mentor. Ada mentornya juga ya? Mentor juga. Mentornya itu kenal dari mana? Dosen kah? Dari organisasi HISMI, Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia. Baru tahu. Saudagar muda. Berarti itu apa? Mahasiswa pengusaha. Iya, jadi di sana itu organisasi yang memang wajib mahasiswa yang pengen belajar tentang bisnis.
Gitu. Iya. Di tempatmu kayak ada, Chef? Di tempatmu kayak ada deh. Baru dengar. Enggak tahu, aku mahasiswa kupu-kupu soalnya. Ada di UPN kan? Iya, di UPN. Ada harusnya. Aku aja tahu loh. Hah? Kok tahu kalau tadi sempat dengar. Iya. Oh iya. Ya aku kadang oversharing nggak sadar. UPN, Universitas Pancasila ya. Universitas Pembangunan. Oh, Pembangunan. Makanya Pancasila. Dibangun terus nggak pernah debu terus di sana. Iya sih. Iya kan, dibangun terus debu terus sana. Makanya pembangunan ya. Dibangun terus. Dan belum sampai finishing sampai sekarang ya. Misalnya udah ada yang finish, iya, ada lagi yang dibangun. Makanya debu terus. Bahaya loh, Chef. Enggak apa-apa kan kenyataannya kayak gitu. Iya. Cuman kalau musim hujan ya nggak debu. Iya, tapi becek. Banyak Taiti tiba-tiba. Iya benar. Oke. Nah, kayak produk-produk kita kayak gini nih. Kita kan ada produk parfum kayak gini. Nah, nanti aku mau sharing dong gimana nanti kita bisa jualnya bareng. Ini kan brand kita sendiri, ada Yisu Glow di situ juga. Ya kan? Mantap. Keren. Kemarin aku ngeliat habis jualin ini kursi kayu kayaknya. Iya, historinya. Bukan kursi kayu, lebih ke karet ban. Oh, karet ban. Iya, ada kursi dari karet ban. Ya tahu nggak sih kursi karet ban? Karena ini itu ya, semua yang bisa dilakukan. Benar. Semua yang bisa dijual ya dia juga. Jadi kalau itu memang usahanya ayah, bisnisnya ayah. Oh, bisnisnya ayah kamu sendiri. Ya, tak kirain emang karena semua yang bisa dilakukan dan dijual aja. Enggak juga. Ternyata emang bisnisnya ayahnya gitu ya. Itu gimana tuh Kak, kursi dari karet ban? Iya, kursi-kursi karet ban itu limbah ban bekas. Oh, kan ada tuh yang zaman dulu itu gak sih? Atau sampai sekarang ada? Sampai sekarang, zaman dulu ada. Udah nggak pernah lihat. Soalnya sekarang aku udah nggak pernah lihat. Kita jarang lihat gitu. Tapi kalau kamu jalan ke arah Ampel ya, di situ ada karet-karet, ya kan? Di situ ada pengrajin namanya, ya ada lah. Semua ban-ban bekas di situ bisa jadi tong sampah, bener nggak sih? Bener. Aku sempet lihat. Bisa jadi tong sampah. Karet itu aku tahu. Ada yang di depan juga. Itu ternyata juga dari bekas limbah ban ya. Ban truk. Ban truk yang udah nggak kepake. Harus ban truk. Kalau ban motor nggak bisa. Gak bisa kecil dong. Dijahit gabung-gabung gitu gak bisa. Ban becak saya. Ban sepeda ontel. Itu ban truk tapi truknya truk ini, truk apa namanya itu loh. Tambang. Bannya gede banget ya kan. Oke. Aku baru tahu, udah lama nggak ngelihat soalnya kursi-kursi kayak gitu. Oh, keren. Tapi di situ sering ngadain Zoom nggak sih? Kapan-kapan boleh dong aku masuk Zoom-nya di UP Talk ya. UP Talk. Sering kalau Zoom. Zoom-nya berapa orang biasanya gitu? Ya paling sedikit ada 60-an lah gitu. 60 orang. Karena kalau Zoom itu lebih ke hari-hari biasa. Oke. Seringnya. Kalau Zoom besar gitu, barangkali aku bisa ikut nih, seru, aku pengen tahu nih orang-orangnya. Boleh. Orang-orangnya seru banget, aku pengen tahu nih. 400 orang ya soalnya, 400 orang keren. Maksudku apa aja yang dibahas gitu loh, aku jadi pengen gitu. Ada sih yang kemarin mungkin sharing sama Mas Febian, cewek. Iya tahu Mbak siapa ya, lupa aku jadinya. Ica. Ya, dia yang memang bagian kayak hari ini jadwalnya apa gitu. Gitu. Ada sih aku nomornya kayak sekretaris gitu ya mungkin ya. Sekretaris pribadi Aspri. Iya. Oh, satu fakultas itu ya? Iya, satu kampus. Satu kampus. Oke. Makanya tadi hari ini juga tanya gitu loh. Kok itu temennya yang 2 kemarin kok nggak ikut gitu. Ternyata nggak modus pengen ketemu Mbak Ica kan, Mas. Podcast lagi. Halo, kayak tadi kayak tadi jadi laki-laki baik-baik aja. Gitu itu seakan-akan aku buruk gitu loh, saya. Enggak kan, profesional. Iya, profesional. Enggak, maksudku bisa sharing semua di sini gitu loh. Bisa sharing semua di sini. Tuh, kemarin kan sempat mau bahas tentang apa ya? Oh, branding produk ya kemarin ya. Branding produk itu belum selesai gitu. Perbedaan antara SEM dan SEO. Oh ya, Search Engine Optimization sama Search Engine marketing yang pakai uang di situ. Gitulah. Kalau SEO udah sedikit tahu lah ya kita SEO ya. SEO kita kan jalanin SEO juga nih. Kalau SEM itu yang jarang kita. Kemarin tapi proyeknya Dr. Agnes kan kita pakai SEM. Iya kan, bayar kan? Iya Via, betul ya, pakai SEM kan? SEM dan SEO sih itu dua-duanya. Sih. Makanya lebih sering. Makanya pengen sharing itu. Nah, di komunitas itu ada nggak yang selain pengen jadi MC atau host atau apa? Ada yang nggak yang ditanya gitu? Cita-citanya apa sih, bengkel gitu kan? Otomotif ada nggak?
Tahu kan, otomotif kan juga public speakingnya juga bagus. Oh, ini peralatan ini harus bisa dong. Peralatan ini harus ganti ini. Pak, ini mau diganti ini dong gitu ya kan. Tapi mungkin ya apa tadi? Apa? Orang bengkel tuh apa namanya? Mekanik. Ya, mekanik. Nah, mekanik itu mungkin zaman sekarang udah mulai harus pinter ngomong. Soalnya sekarang cewek-cewek tuh udah mulai punya kendaraan sendiri, guys. Jangan cewek-cewek tuh nggak tahu apa-apa. Cuman termasuk kamu. Ya sih, aku tahu dikit-dikit. Cuma aku mau tanya ini lagi sih, Kak. Menurut Kak Ramda sendiri, antara relasi sama public speaking itu harus seimbang nggak sih, atau cukup punya public speaking aja gitu? Menurut saya harus seimbang. Betul. Gitu. Percuma kita punya public speaking kalau kita nggak punya relasi, nggak bakal jalan. Nah, oke. Berarti relasi itu sepenting itu juga ya? Iya, benar. Sepenting itu juga. Gimana sih tips untuk mendapatkan relasi yang bagus gitu? Oke, ini mungkin menurut saya. Iya. Jadi kalau mendapatkan relasi yang bagus ya, jadi yang pertama mungkin kalau tips saya, kita harus menempatkan diri kita harus sejajar lah dengan dia. Gitu. Jadi siapa yang mau kita cari untuk relasi kita gitu. Dan gelas kita harus dikosongkan. Nah, benar. Itu yang sering aku dengar. Benar. Itu harus dikosongkan juga gitu. Jadi kadang ada orang yang mau cari relasi gitu, tapi dia tiba-tiba datang, tiba-tiba meninggikan dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal dia nggak tahu siapa yang diajak ngomong. Bisa jadi lebih tinggi dibanding dia. Benar. Nah, itu dia. Benar. Yang penting intinya jangan terlalu menunduk, jangan terlalu meninggi juga gitu. Jadi kita harus sejajar. Benar. Dan juga yang paling penting itu satu, berani. Nah, mental. Yes. Mental. Benar banget. Ngebully kita dari fisik, contoh dia kecil atau dia hitam atau dia terlalu aneh buat kalian ya, menurut kalian. Nih orang itu nggak mau dilahirin kalau misalkan modelnya kayak gitu. Ibarat kita itu nggak bisa milih, paham nggak sih? Bener. Kita itu nggak bisa milih kita mau hidup seperti apa. Kita mau lahir seperti apa. Kita lahir mau seperti apa. Aku paling kesel kalau lu sempurna, ya udah syukurin aja. Tapi jangan sampai kamu ngebully orang lain yang lu anggap itu aneh. Yang lu anggap itu aneh belum tentu suatu saat dia akan jauh lebih aneh daripada lu. Bisa jadi lu lebih aneh.